sekarang berada di kebun kopi. Kebun kopi siapa mas? Kebun kopi siapa mas? Mas Herman. Kebun kopi Mas Herman, yaitu penemu kopi rasa buah. Kita simak ya sama-sama ya teman-teman. Bagaimana prosesnya kok bisa kopi rasa buah. Oke, ikutin saya. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke. Di atas. Oh, ini pohon Kopi sama apelnya. pohon kopinya mana mas? Ini Oh, ini pohon kopi ya. Ini belum ada buahnya ya? belum ada ini. Belum ada. Karena Gimana tuh? pertama kenapa dia sekarang ini kok berbuahnya jarang, karena tahun kemarin kami tidak melakukan wewel atau pruning. Nah, wewel itu apa itu mas bahasa mudanya? wewel ini membuang cabang-cabang yang sudah tidak produktif. Nah, akhirnya untuk tahun ini produktifnya berkurang karena pembagian nutrisinya terlalu banyak. Oh gitu. Jadi pas kalau di kembang-kembang tuh terlalu banyak daunnya misalnya Iya, gitu ya. akhirnya mempengaruhi ke pembuahan. Lebat segini umur berapa ini mas? Ini tahun tanam 2012. Nggak ada anu ya? Expired gitu nggak ada ini ya? Masih Apa? belum. Masih Oh, belum. ada masanya juga ya? Ada, tapi sejauh ini kan banyak kopi yang di Banyuwangi itu kan peninggalan Belanda. Sudah hampir kayak berpuluh-puluh kebun teh tahun gitu ya gitu. Jadi seperti masih belum pernah ketemu. Tapi untuk ini penyakit itu sering. Nah, ternyata kopi penyakit ini, pohon kopi. iya. Oh. Jadi kelihatan kalau ini masih belum ada contoh ya. Belum ada. Itu dia menguning. Musim apa? Musim panas apa? Musim Nggak anu ya, nggak kenal nggak musim kenal ya? musim. Jadi tiba-tiba menguning. Nah, itu ternyata dia kekurangan unsur hara, kekurangan pemupukan. Berarti selain produsen kopi juga anu ya? Apa? Bertani ya ini? Awalnya bertani. Oh, ada bertani. Awalnya saya tunjukin untuk kopi yang bisa dipetik ya. Oke, lanjut, ayo. di atas. Kita ke kopi yang bisa dipetik. Berarti yang udah merah nih mas ya? Oke. Oke, bagaimana nih mas? Ya, ini sekarang kalau tahun ini musim panennya maju karena cuaca juga. Musim penghujan sebenarnya masih ada hujan tapi sudah nggak ada kan. Akhirnya Iya. buah kopi merah. Nah, Itu apa? Yang dipegang itu sudah matang apa? Bagaimana? ini ciri-ciri kopi yang sudah bisa dipetik. Begitu. Kalau kita tahu ini kan buah. Kalau namanya buah itu yang matang kan pasti yang enak. Iya. Biasanya ada orang-orang itu sudah kayak gini dipetik. Nah, kalau namanya buah masih belum matang pasti rasanya nanti tidak enak. Nah, Apalagi diproduksi lagi ya. iya. Jadi beda banget ini rasanya nanti. Walaupun sama-sama satu pohon. Cuma bisa diproduksi tetap. Bisa, Oh, tapi untuk rasa ya? rasa beda Oke, dan oke. nanti ke harga jual juga beda juga. Oke, karena rasa itu tadi ya. Iya. Kalau apel itu bisa 2 kali dalam satu tahun, guys. Gitu. Jadi Berarti- satu tahun bisa berarti- 3 kali panen. Iya, Nah, 3 kali panen ya. Betul-betul 1 tahun 3 kali panen, 2 jenis ya, 2 jenis Iya. sumber ya iya. istilahnya. Ya. Ini belum lagi jahenya. Jahe ini Oh, 2 ada tahun jahe. sekali. Oh, Ya. Bisa dilihat ya jahenya ya. Jahe apa ini, Mas? Ini jahe emprit. Tanam di sini ada maksud apa? Kalau di sini memang untuk pertama mengisi ruang. Oh, gitu. Kedua nanti, nah ini biar
kopinya ada aroma herba juga. Oke. Gitu. Siap. Jadi ini kesempatan ya teman-teman, kesempatan sangat mahal ya, karena pengalaman pertama ternyata di dunia pertanian nyatanya memang bisa tumpang apa tadi Mas? Tumpang sari. Tumpang sari ya. Ini bisa nanti kalau ada lahan lagi sedikit tanami lagi nih ya. Terus yang kopi deket sama pohon apel itu yang seperti apa, Mas? Nah ini ini kan dalam satu tempat ini kan ada Kopi. dua jenis tanaman, ada kopi sama apel. Nah kita tahu kalau sifat kopi ini menyerap aroma di sekitarnya. Nah akhirnya kopi di sini menyerap aroma yang ada di sana, yaitu tanaman apel. Aroma tuh artinya rasanya juga berarti, Mas? Rasanya juga. Nah biasanya kalau kopi arabica itu dia tesnya ada yang kayak lemon, citrus dan lain sebagainya. Tanpa Pisang. didekatkan tuh ya? Tanpa didekatkan, apalagi kalau didekatkan. Nah bisa nanti keluar Rasa tesnya apelnya. Nah gitu. Jarak Mas kopi sama ini berapa senti ini? Ini jaraknya 1 meter. Sengaja ya memang ya? Ya sengaja. Akhirnya enggak sengaja ya menemukan itu tadi ya? Iya, dulu pernah mau ditebang loh tahun 2015. Apanya tuh? Kopinya? Karena pernah berpikir kalau kutu CC ini itu dipengaruhi oleh kopi, karena kopi biasanya kan ada cabuk hitam itu kan ya. Nah, terus saya bilang, Pak, ke orang tua saya, Pak, ini kopinya ditebang aja karena ini mengganggu apel. Kalau apelnya nanti nggak panen, saya nggak bisa sekolah, gitu kan. Terus orang tua saya, ojo le deman-eman wae gitu kan. Kopi itu ya? Iya, kopinya deman-eman wae wis bene. Berarti malah sampai mau menebang kopi ini? Nggih, terus orang tua saya bilang, ojo wis deman-eman wae. Akhirnya kemarin pas saya mau buat brand, nah saya ingat ngono, kopi ku siji ae ngono. Kopi mek ndek sak jenis tok sing ndek kono sing ditanam kopi lah. Akhirnya deman-eman ae. Akhirnya Jenis ini ya? heeh. Jenis apa tadi? Arabica. Akhirnya saya bilang buat produknya Siman. Siji sing dieman. Siji satu jenis kopi. Nah, dieman-eman karena dulu mau pernah ditebang. Di tahun 2015-an. Karena apel itu sudah mulai goyah pun. Sudah aneh ya secara ekonomi sudah enggak nilai tambah lagi ya, sudah menambah nilai tambah juga. Malah memperbanyak ongkos produksi malah. Nggih. Akhirnya Kayak apa tuh? Penumbuhan hama penyakit gitu. Ya, apel-apel yang dibungkus ini tujuannya ini Mas, untuk mengurangi serangan hama. Nah, karena kalau tidak dibungkus, hama kan bisa langsung nempel. buahnya itu ya? Ya, ke buahnya. Tapi kalau dibungkus, hamanya itu nempel ke kertas dulu, akhirnya terhalang gitu. mau nyerang buahnya gitu. Ini apel apa Mas? Ini apel mana lagi? Oke. Kalau di tempat store buah itu ya apel mana lagi namanya ya? Ada mana lagi? Ada apel ana, Apel ada ana. Rome Beauty. Nah, Rome Beauty sebenarnya apel yang asli dari Batu. Oh, ini termasuk ini? Ini bukan ini mana lagi sama ya? ana. Semua nih ya, walaupun yang didekatkan dengan kopi mana lagi? Iya, mana lagi. Kopi proses basah Mas. Nah ini kopi ini sedang dijemur. Biasanya waktu penjemuran itu sampai 1 minggu. Dari setelah direndam. Jadi setelah proses basah ini, setelah petik merah, dia dikupas kulitnya, kemudian dengan mesin, namanya mesin pulper. Nah kemudian mesin yang tadi basah itu ya, untuk pengupas basah ya? Nggih. Nah kemudian direndam dalam air Mas. 1 malam, setiap 4 jam sekali itu airnya diganti. Aduh. Oke, terus setelah itu paginya dilihat dulu, dicek
sudah keset apa enggak. Oh, gitu. Nah, setelah dikupas itu dia licin kan. Nah, tujuannya direndam, licinnya itu biar larut ke air tersebut. Oke. Makanya setiap 4 jam sekali airnya diganti. Nah, setelah Dalam itu satu malam itu. setiap 4 jam sekali. Oh, setiap jam sekali. Oke. Nah, Ya berarti kalau dini hari juga ganti air. ya. Aduh. Oke, lanjut. Nah, setelah itu setelah dicek sudah kesat, Kesat. baru dijemur. Nah, setelah dijemur ini kurang lebih 1 minggu tergantung intensitas cahaya. Kalau kayak Panas ini tadi gitu. tiba-tiba Mendung. nah itu pengaruh juga. Masih Nanti- nambah hari lagi. Iya. Kalau full panas itu 1 minggu sudah kering. Kering. Nah, untuk ngecek kering atau tidaknya itu diambil satu sampling terus digigit. Nah, Oh, kalau gitu. digigit gigi ini nyilu berarti itu sudah kering. Atos ya. Oke. Oke, siap-siap. Tapi kalau digigit masih kempos, masih pecah, nah itu masih Bisa belum pecah ya. kering. Oh, berarti kering ndaknya ya, ciri-cirinya tadi keras ya berarti Mas ya. Nggih. Kan kalau sampai gigi ngilu kan berarti kan keras banget nah Nggih. itu. Oke. Jadi setelah dipetik terus dikupas dengan mesin kupas basah, Nggih. lalu direndam ya. Nggih. Direndam setiap 4 jam diganti airnya. Nggih. Setelah itu sudah terasa keset, dijemur ya Nggih. secara manual ini ya. Nggih. Oke, selama 1 minggu kalau Nggih. cuaca bagus ya, Nggih. panasnya. Oke. Atau penyangraian itu secara umum memasak biji kopi supaya bisa dinikmati. Nah, secara umum sih penyangraian ini adalah pelepasan air di biji kopi gitu. Nah, penyangraian ini sebenarnya sangat butuh waktu lama untuk menjelaskan tentang penyangraian seperti apa. Di situ nanti ada senyawa-senyawa, ada reaksi kimia, reaksi fisika dan lain sebagainya. Nah, secara umum kalau penyangraian ini adalah proses pemasakan biji kopi. Oke. Seperti itu. Ada nggak sangrai kalau nggak modern seperti ini ya gimana Mas? Ada pakai alat tradisional yaitu namanya pakai nanangan. Nanangan ya. Nanangan itu pakai tenaga manusia. Nah, Oh, itu diputer gitu ya? diputar terus. Oh, saya pernah lihat di YouTube betul. Oke. Makanya ini pakai LPG kan? Pakai LPG sama listrik gitu. Itu mendapatkan rasa. Nah, ini Mas, rasio perbandingan air sama kopinya. Biasanya itu kalau secara umum itu perbandingan kopi sama air itu 1:15. Misal kopinya ini 10 gram. Nah, airnya itu bisa 100 gram sampai 15 gram. Itu yang diaplikasikan tadi gimana? Berapa gram tadi kopinya? Ini tadi 10 gram. Oke, Nah, berarti bisa nanti airnya ini 150. oh, Itu untuk gulanya kurang lebih tergantung selera ya, tapi kalau umum bisa 30 gram. itu menemukan sendiri ya? Ya coba-coba. Coba-coba ya. Tapi Akhirnya biasanya kan untuk lidahnya orang beda-beda. Oke. Airnya 150. oh, dilihat angkanya itu nanti ya.
Nah, ini loh guys. Terus gulanya? Nah, gulanya nanti. Oh gitu. Gantung selera kalau. Alasan pakai gula aren, Mas? Alasan pakai gula aren, pertama ini kan kalau gula aren katanya sih, tapi memang kalau gula aren nanti cita rasanya hilang. Jadi kopinya ini tak terlalu didominasi oleh gula pasir. Cita rasanya masih terjaga gitu. Tapi masa itu mitos, enggak juga ya? Enggak juga sih, tergantung selera sih. Tapi kami memilih gini ya. Gitu. Berarti racikannya kopi sampean ini, produksi sampean ini satu paket dengan arus gula aren? Enggak juga, enggak juga pas. Oke, teman-teman, sekian itu adalah proses kopi aroma apel, Mas ya. Jadi dari bisa dikatakan bisa hulu sampai hilir ya, Mas ya. Iya. Oke. Dari kebun hingga dijadikan kopi seduhan nih. Bisa teman-teman nanti lihat IG-nya apa, Mas? IG-nya? Siman Coffee KWB. Siman Coffee KWB ya. Ini produknya yang sudah ini untuk user ya? Apa Iya. Cafe apa? Untuk user ya, ini seperti konsumsi ini ya. rumahan. Konsumsi rumahan. Ini ori maksudnya ori produksi ini. Oke, Mas Herman, saya terima kasih sudah disempatkan waktu untuk kesini. Mungkin ada kegiatan lanjutan apa nih, Mas, kira-kira yang bisa kita review lagi biar teman-teman nggak selesai sampai di sini gitu loh. Ini nanti ada kami pembukaan kedai kopi Siman. Di sini juga tempatnya. Di sini juga. Oke. Jadi tempat ini memang disiapkan, Mas, ya untuk kedai kopi Siman ya. Okay. Oke. Jadi teman-teman kalau mau kesini tidak hanya kafe-kafe yang terdekat, tapi bisa mampir ke sini juga. Oke. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah tidak men-skip video ini. Sampai jumpa lagi.